Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang keempat dengan judul Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat ini dengan baik. Ada aplikasi yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini terdapat dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara, kita telah lewat beberapa pelajaran yang luar biasa, dan pekan ini tidak kalah luar biasa juga karena pekan ini berbicara tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan yang menjadi ayat tema itu terdapat dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Namun di sini saya mau tambahkan dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, berbicara tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Dan di sini saudara-saudara ada dua kata yang kita boleh ambil, yaitu yang pertama, takutlah dan muliakanlah. Saudara-saudara, berbicara tentang takutlah, kadang-kadang ini sering disalahpahami atau dipahami dengan hal yang negatif atau rasa ketakutan yang luar biasa bagi mereka yang belum memahami sebetulnya kata takut ini sesuai dengan konteks Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-7. Sampai-sampai ada yang mengira takut ini secara negatif, sampai muncul kisah ada seorang anak yang sudah tidak mau masuk ke gereja lagi. Dan setelah ditanya alasan kenapa sampai dia tidak mau ke gereja, dia jawab bahwa dia takut bertemu dengan Tuhan, takut bertemu dengan Allah. Nah, inilah yang harus kita jelaskan kepada anggota gereja, kepada anak-anak, remaja, pemuda, sampai kepada orang tua, bahwa takut di sini bukanlah takut secara negatif, tapi takut di sini ialah takut memuliakan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang takutlah akan Allah, lebih jauh lagi, takutlah akan Allah di sini dalam kitab Wahyu ternyata mempunyai tujuan bagi generasi kita yang hidup pada saat ini, yaitu mempersiapkan suatu umat untuk kedatangan Kristus dan untuk bersatu dengan Dia, dengan Tuhan, dalam memberitakan pekabaran Injil di akhir zaman di dunia ini. Ini kalau kita lihat menurut Mark Finley, penulis pelajaran sekolah sahabat pada sepanjang triwulan ini. Ditambah lagi, Mark Finley dia menambahkan bahwa kata takut dalam bahasa Yunani yang kita boleh ambil dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 adalah phobeo. Kata phobeo ini bukan berarti takut kepada Tuhan dalam hal negatif, tetapi takut di sini yaitu penghormatan kepada Tuhan, kekaguman kepada Tuhan, rasa hormat, memuji-muji nama Tuhan. Itu kita boleh lihat dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Beribadah kepada Tuhan secara serius, ada kerendahan hati, kesetiaan yang mutlak kepada Tuhan, pikiran kita berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Dan bukan hanya itu saja, tapi takut akan Allah juga harus menaati apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang takut dan menaati Allah. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saudara-saudara, ternyata
berbicara tentang takut akan Allah dan menaati Allah, ada manfaat atau ada keuntungannya bagi kehidupan kita, yaitu supaya kita diberkati bersama anak dan cucu kita, dan supaya kita umur panjang. Bukan hanya itu, saudara-saudara, dilanjutkan dengan ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. Ulangan 6 ayatnya yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, jadi berbicara tentang takut akan Allah dan menaati Allah itu tidak setengah-setengah, tidak hari ini setia, besok tidak setia, harus dilakukan setia terus-menerus sampai Tuhan datang. Lebih jauh lagi kalau kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-74, orang yang takut akan Allah akan bersukacita. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau hidup bahagia, hidup bersukacita, kuncinya adalah takutlah akan Allah dan menaati Allah. Lebih lanjut lagi dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang Pengkhotbah 12 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Mohon maaf saudara-saudara, ada sedikit gangguan di bagian luar. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara, takutlah akan Allah ternyata adalah kewajiban bagi semua umat manusia. Kewajiban untuk berpegang kepada perintah-perintah Allah. Karena dengan semuanya ini, Allah akan menjadi referensi ketika Tuhan akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang ada di surga. Bukan hanya itu. Bukan berarti kita sudah diselamatkan dan tidak mau menuruti firman Tuhan. Tidak. Karena ada ajaran dari dulu sampai sekarang yang mengatakan, oh sekali selamat tetap selamat. Mana buktinya? Ini saya rasa kalau doktrin yang bilang sekali selamat tetap selamat, kita rasa itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ketika kita diselamatkan, pertahankan keselamatan itu. Salah satu caranya yaitu menaati Allah, dan kehidupan kita harus berpusat kepada Allah. Bagaimana supaya kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan? Menaati Allah, menuruti perintah Allah, dan kehidupan kita harus berpusat kepada Allah. Selanjutnya, berbicara tentang berpusat, kehidupan kita harus berpusat kepada Allah. Mari kita lihat di era di dunia ini. Saudara-saudara, kita berada di era 4.0. Nah, manusia sudah mulai dari kebenaran yang ada. Banyak yang sudah berpusat pada pekerjaan, berpusat pada ajaran-ajaran dunia, berpusat pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada banyak orang yang sekarang ini mengutamakan uang daripada datang ke gereja, mengutamakan pekerjaan mereka, apalagi di hari Sabat, mengutamakan pekerjaan mereka, aktivitas mereka daripada datang ke gereja. Artinya, uang atau pekerjaan mereka sudah menjadi pusat kehidupan mereka. Itulah sebabnya amaran yang ada dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-16, pasalnya yang ke-7 memberikan arahan kepada kita. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Oleh karena Dia mau mengajak kita dan membawa kita untuk kembali berpusat kepada Allah. Saudara-saudara, referensinya ada dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu enteru, kalau dalam bahasa Manado, akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, masalah yang terjadi, kenapa sampai ditimbulkan ayat ini? Masalah yang terjadi pada waktu itu oleh karena manusia terlalu sibuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan dunia. Mereka khawatir tentang apa yang mereka makan, mereka pakai, dan lain sebagainya.
Maka firman Tuhan itu muncul setelah itu dan berkata, cari dulu Tuhan, maka yang lain yang dikhawatirkan, yang dibutuhkan akan muncul satu persatu. Selanjutnya, dalam Kolose 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas, yaitu perkara yang di sorga. Saudara-saudara, gantinya kita mencari perkara yang ada di bumi, mencari masalah di dunia, mencari kesalahan orang lain, lebih baik kita mencari perkara sorga, yaitu cari tahu kehendak Allah. Lebih lanjut, dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, dilanjutkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara, selanjutnya, kalau tadi berbicara tentang takutlah akan Allah, sekarang dilanjutkan dengan memuliakanlah Dia. Tadi kita sudah dapati berdasarkan beberapa ayat yang ada, takut akan Allah bukan berarti kita takut datang ke gereja, takut karena telah berbuat kesalahan, karena telah berbuat dosa. Takut akan Allah artinya kita berdoa, datang ke gereja, tunduk kepada firman Tuhan, setia sampai mati. Itu arti takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan secara serius, oleh karena ada banyak sekarang umat-umat Tuhan datang beribadah hanya secara formalitas, hanya karena merasa tuntutan agamanya. Nah, inilah yang diajak bagi kita kembali. Takut akan Allah, datang beribadah kepada Tuhan secara serius, bukan main-main. Selanjutnya berbicara tentang memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu berkaitan dengan pujian, nyanyian kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan. Tapi yang disinggung di dalam pelajaran sekolah sahabat dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, di sini berkaitan dengan apa yang ada dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17, berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dilanjutkan ditambah dengan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, garis bawahi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Jangan seenaknya kita rusak. Jangan seenaknya dirusakin. Jangan seenaknya memasukkan benda-benda yang dilarang oleh Tuhan. Jangan seenaknya memasukkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dalam hal ini, makanan yang haram. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita bukan milik kita sendiri. Jangan kasih rusak, kalau dalam bahasa Manado katakan. Jangan masukkan makanan yang haram, rokok, alkohol, hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Oleh karena tubuh kita adalah bait Allah. Tapi sekarang ini bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Makanan terlalu pedas, kekenyangan yang membuat tubuh susah bergerak, tidur hampir pagi, tidur larut, hal-hal seperti itu juga dapat merusak tubuh dan diri kita. Dan kita terus berdoa, saya terus berdoa, dan mudah-mudahan kita semua boleh bertobat dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena Alkitab mengatakan, barang siapa membinasakan tubuhnya atau bait Allah, barang siapa merusak tubuhnya, Allah akan membinasakan dia.
Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita harus lakukan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Sebelum bertindak, sebelum melakukan segala sesuatu, pikir dulu, apakah ini bukan untuk Tuhan atau ini untuk Tuhan. Kalau itu untuk Tuhan, gaskan. Buatlah itu untuk Tuhan, maka kita akan disebutkan sebagai pemenang. Saudara-saudara, berbicara tentang pemenang, dalam hal ini pemenang kitab Wahyu. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima dan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Dilanjutkan juga dalam Ibrani 7 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Oleh karena imannya, saudara-saudara, oleh karena ketaatannya, oleh karena Yesus, maka Yesus menang dalam setiap pencobaan yang ada. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita takut akan Allah, jika kita memuliakan Allah, jika kita selalu beribadah kepada Tuhan secara serius, jika kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan apa saja yang kita dapat, ya dengan apa yang ada pada kita saat ini, bukan berarti masalah tidak akan datang lagi, tetapi kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita saat ini. Kesimpulan, dalam hal takutlah akan Allah dan muliakanlah Allah, ada keuntungannya, yaitu sehat, kuat, diberkati pribadi dan keluarga, umur panjang sesuai dengan janji Tuhan. Bahkan sebaliknya, kalau kita tidak takut Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, ada upahnya, yaitu binasa. Yang terakhir, Wahyu 14 ayat 7, "Lalu ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Biarlah dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, orang Kristen, manusia, boleh takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan secara serius, menghormati Tuhan, datang kepada Tuhan, setia sampai mati. Dan kami akan memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan kami. Terlebih khusus memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Tuhan berkenan berkati akan kehidupan kami dan berkati para pemirsa yang menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika pelajaran firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, boleh bagikan, agar ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin, tumingkas.